tiba-tiba ketua KPU-nya positif. Nah, untungnya hasil tracing kita dari 38 petugas di KPU dan Bawaslu, yang lainnya negatif. Kita alhamdulillah gitu. Tapi misalnya kita baru beberapa hari ini timbul klaster pekerja media. Itu baru awalnya 2 orang saja, tapi sudah berkembang jadi 14 saudara positif gitu. Itu yang harus kita waspadai ya, karena jenis virus ini ya sangat cepat sekali penularannya begitu, sehingga kita harus benar-benar hati-hati saudara sekalian. Nah, memang kita harus berdoa betul agar vaksin ini benar-benar terrealisir dan benar-benar efektif gitu, sehingga tahun 2021 kita bisa sudah masuk dalam program recovery begitu saudara sekalian. Karena kalau ini tidak terjadi, COVID-nya masih terus bergerak di 2021, pasti ekonomi kita terutama makin lumpuh saudara sekalian. Ya, kita tahu sendiri bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah, dan beberapa dunia, hampir semua seluruh dunia minus begitu. Ya syukurnya Balikpapan masih ada plusnya 1,8, tapi fakta di lapangan kita semuanya terpapar atau terdampak saudara sekalian. Dan pemerintah kota juga was-was juga saudara sekalian. Kami ini khawatir jangan-jangan anggaran belanja kita, APBD kita itu kalau COVID-nya belum selesai bisa jadi hanya bisa mengcover untuk kegiatan kebutuhan belanja pegawai, gaji pegawai, kemudian belanja COVID yang berkaitan dengan penanganan COVID, kemudian belanja tidak terduga yang untuk mengantisipasi ya kejadian-kejadian yang tidak terduga, misalnya banjir, longsor dan sebagainya. Karena baru-baru ini kita jadi panik saudara sekalian. Kita sudah hampir menetapkan APBD 2021, tiba-tiba ini kita mendapatkan kabar dari Kementerian Keuangan, dana bagi hasil kita, terutama migas itu dikurangi hampir 250 miliar. Itu sudah kita bayangkan, ini tidak gampang. 250 miliar DBH kita itu sudah 2 kali dipangkas. Dulu kita pernah terima DBH migas dari pemerintah pusat sekitar 1 triliun. Kemudian dipangkas 50%, tinggal 500 miliar. Ini dipangkas lagi 250 miliar. Jadi sisanya 250 miliar, saudara sekalian. Padahal kebutuhan kita sangat besar, saudara sekalian, begitu. Dan kemarin menetapkan APBD sudah beberapa kegiatan dibintangi. Kita sudah janji sama DPRD yang dibintangin itu kalau uangnya ada kita laksanakan, kalau tidak ada uangnya maka itu ditunda. Sekarang jangankan yang dibintangi, yang tidak dibintangi juga bisa tertunda gitu sekalian. Nah ini yang kita agak berat. Membangkitkan sektor swasta juga tidak gampang saudara sekalian. Ini sektor swasta kita kan karena Balikpapan itu sektor jasa, adalah supporting dari berbagai kegiatan usaha di Kalimantan Timur. Memang tidak gampang saudara sekalian. Ini semuanya kan terpukul. Misalnya yang paling besar kita ini pemasukan dari pajak hotel dan restoran. Itu kita paling besar. Nah padahal hotel sekarang ini dan restoran ya tidak efektif mereka sekarang ini. Berapa 6 bulan lebih mereka tidak dapat tamu, 6 bulan lebih orang tidak makan di restoran, kalaupun makan terbatas. Jadi sudah bisa kita bayangkan pasti tidak efektif dari segi fiskal gitu saudara sekalian. Juga kita juga harus membaca dengan cermat dengan hadirnya undang-undang Omnibus Law ini, Cipta Kerja, karena di situ juga ada penyederhanaan perizinan yang bisa berimbas kepada kemampuan fiskal kita. Misalnya kalau itu IMB itu sampai dihapuskan atau diganti dan kita kehilangan retribusi, itu dari IMB kita bisa kehilangan 20 miliar setiap tahunnya saudara sekalian.
ini juga kita harus mewaspadai dengan Undang-Undang Omnibus Law, saudara sekalian. Nah, itulah yang kita harus cermati dengan hati-hati. Ini perkembangan COVID-19 dan perekonomian kita, saudara sekalian. Sehingga kita harus benar-benar berdoa, bekerja keras. Saya mohon betul dukungan dari kampus, dari perguruan tinggi, agar pertama protokol kesehatannya ini jangan kendor, kemudian membantu juga memberikan edukasi kepada masyarakat, ya juga sama begitu, dan keluarga begitu, ya jangan lengah kita, ya karena kita lihat sekali lagi di Eropa, tiba-tiba sekarang lockdown lagi, ya Jerman, Italia, Inggris, jadi begitu saudara sekalian, dan kita masih punya beberapa kegiatan yang besar, ya pilkada yang bisa menambah angka, ini yang harus kita waspadai supaya kita bisa recovery nanti di tahun 2021. Seperti itu saudara sekalian, rekan-rekan Sivitas Akademika Uniba, Pak Rektor, terima kasih, dan kita terus berjuang, mudah-mudahan ini COVID benar-benar bisa kita atasi sehingga kita bisa kembali hidup normal, walaupun normalnya dengan sebutan baru new normal gitu, karena tidak mungkin lagi kita kembali ke masa lalu karena banyak sekali perubahan pola hidup, ya, kebiasaan yang baru, misalnya sekalipun nanti sekolah sudah bisa sudah bisa tatap muka, saya kira pola daring tetap akan dikembangkan gitu, ya tetap saja daring akan itu. Misalnya kita juga di pemerintahan yang selama ini kalau pertemuan-pertemuan harus berangkat, harus bertemu, sebagian sudah dilakukan dengan daring, dan itu pasti akan menjadi kebiasaan baru dan akan dilakukan, karena ada juga baiknya kalau hal-hal tertentu karena lebih murah, ya kita gitu, walaupun juga ada juga ya hal-hal yang tidak bisa dilakukan dengan daring gitu. Ada itu anak-anak yang saya sering sampaikan, ada anak-anak kirim pantun ke saya soal daring itu, saudara sekalian. Itu ini menutup apa yang saya sampaikan. Dia bilang pantunnya begini, saudara sekalian. Beli baju di pasar baru, ya tertusuk paku, nangis terseduh-seduh. Wahai corona, cepatlah berlalu. Ibu di rumah sudah tak sanggup menjadi guru. Ya. Kalaupun mengajar lebih banyak marah melulu katanya. Nah, seperti itu saudara sekalian kondisinya. Jadi mudah-mudahan ini cepatlah coronanya berlalu. Saya kira itu. Saya terima kasih Pak Moderator, terima kasih Pak Iwan, Dr. Iwan. Dan kalau ada beberapa pertanyaan, saya bersama Dr. Dio sama Bu Selvi. Tapi selanjutnya nanti Pak Muhaimin dengan Dr. Dewa yang akan masih akan bersama-sama saudara sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wali Kota kami yang bercinta. Banyak tadi yang sudah dipaparkan Ibu Bapak sekalian dan ada di mahasiswa dan pelajar. Saya tidak simpulkan dulu, nanti kita karena beliau cukup sibuk, saya buka 3 pertanyaan. Nanti angkat tangan saja, nanti kami buka videonya. Saya cuma menggarisbawahi tadi Pak Wali Kota, banyak betul dana-dananya muncul, cuman karena Bapak bilang nanti ibu-ibu yang ngambil, jadi saya sudah lupakan saja Pak. Ya. Baik, siapa yang bertanya silakan di program ini. Apa ini? Ya. Baik, belum? Silakan. Ada? Saya belum tahu nih, belum lihat jadwal. Belum ada Pak, ini saya sampaikan dulu Bapak sekalian, Ibu sekalian, bahwa sekarang peminat atau yang ingin bergabung itu sudah 1.100 lebih Pak. Tapi saat ini kapasitas kami baru 1.000, sehingga mudah-mudahan ini akan menyebar informasi dengan baik.
Ini kan Baik, ada satu Pak, namanya Indrayani. Mungkin bisa langsung Indrayani. itu maksud pengabdian pada masyarakat, Pak. Anak-anak Perkenalkan dulu diri. uang makan aja, Pak, uang makan untuk beli bubur kacang hijau. Nah, izin kalau soalnya Silakan. Indra. Silakan Bu. Indrayani. Hmm. Ya, dibuka dulu. Dibuka dulu mic-nya. Dia bersuara tapi suaranya nggak masuk. Dimut. Mute kali. Hmm. Unmute dulu. Bisa juga dia sentral yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Balikpapan dan juga kepada Rektor Universitas Balikpapan beserta Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di dalam program kemahasiswaan di Sitkat bawah. Di unmute lagi. Termute lagi. Suaranya belum, suaranya. Mbak Indra termute lagi. Termute lagi Mbak. Ada kegiatan. Hostnya mungkin yang ini yang kendali sentralnya kayak Ya. Ya, lanjut Mbak. Baik, yang pertama adalah dalam rangka untuk membantu pemerintah untuk penyediaan plasma darah, maka Universitas Balikpapan sedang menginisiasi untuk kegiatan donor darah Pak di hari Senin tanggal 9 November. Sehingga mungkin teman-teman di sini yang ingin berpartisipasi dipersilakan. Dan yang kedua adalah kami untuk menanyakan kalau dia kira-kira bagus aja. melihat daripada kegiatan ini, bagaimana daripada keputusan dari pemerintah Kota Balikpapan daripada sekarang memang kan kondisinya sudah mengarah kepada korban daripada corona ini sudah mulai sedikit gitu Pak ya. Nah, artinya adakah nanti mengingat di dunia pendidikan ini kita sangat miris Pak, karena banyak anak-anak yang mulai depresi dan sebagainya, karena melihat kegiatan pembelajaran itu bukan lagi pada tekanan guru untuk digugu dan ditiru, tetapi anak-anak sudah berpaling kepada teknologi. Mereka sudah menghabiskan banyak waktu sekali dengan banyak bermain. Sehingga banyak juga kegiatan-kegiatan, misalkan perlombaan itu hanya berada pada tatanan lomba game, bukan lagi lomba pendidikan. Jadi mohon mungkin adakah nanti regulasi terkait dengan bagaimana kita pergeseran antara sekolah dari rumah menuju sekolah secara offline, tetapi dengan beberapa persyaratan dari pemerintah itu sendiri. Mengingat dunia pendidikan sekarang sangat mengkhawatirkan, Pak. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Izin Bapak Wali Kota, apakah langsung dijawab saja atau Webinar tersukses ini Pak dibanding dengan yang lain gitu ya. Ya Mbak Indrayani, nanti mungkin juga Kepala Dinas Pendidikan Pak Muhaimin memberikan jawaban nanti waktu sesi beliau. Tapi memang kita ya maunya kan dikombinasi begitu, artinya offline-nya sudah bisa dilaksanakan supaya kejenuhan anak-anak begitu, ya juga tekanan anak-anak, dan bukan anak-anak saja yang mendapat mungkin stres ini, ibunya juga stres nih ya kan gitu. Kita bisa lihat beberapa ibu yang viral yang ngamuk-ngamuk begitu karena dia pertama tidak gampang di teknologinya, kedua dia tidak gampang juga mengikuti pelajarannya. Jadi memang ini beban berat bagi kita semuanya. Nah, hanya saja memang kita harus hati-hati melakukan offline begitu, karena jangan sampai
begitu kita laksanakan tahu-taunya terpapar COVID begitu, karena ketika kemarin juga dilaksanakan online itu ada beberapa guru yang terkonfirmasi positif, jadi ada klaster guru gitu, beberapa sekolah positif gitu, sehingga kita harus hati-hati begitu ini. Nah, kemarin kita sebenarnya sudah mau simulasi beberapa sekolah, tapi ternyata dilaporkan oleh kepala distrik itu wilayahnya zona kuning gitu. Kalau kita bagi zona per kecamatan atau kelurahan, sekolah itu berada di wilayah kuning, tapi begitu kita cek gurunya sama muridnya, ternyata gurunya sama muridnya tinggal di daerah oranye gitu, malah ada yang di daerah merah. Jadi kita tetap waspada, sekolahnya di zona kuning tapi muridnya atau gurunya ternyata tinggalnya bukan di sana. Nah, ini juga jadi problem kita gitu, supaya nanti sekolahnya aman, tapi karena dia dari zona merah atau zona oranye, tahu-taunya dia masih ada OTG-nya. Nah, itu kita harus hati-hati gitu. Ya kita memahami nih situasinya memang ya, dan ada sudah 2 kejadian kan di Bone, ada anak yang bunuh diri, kemudian terakhir di Tarakan itu di Kalimantan Utara ada anak yang bunuh diri. Ya itu juga yang di Tarakan itu kan bukan dia, kalau menurut penjelasan Kadistiknya, bukan karena tertekan banyak beban PR begitu, tapi si anak ternyata memanfaatkan gadgetnya gitu, HP-nya sampai subuh katanya main game. Akhirnya disita sama ibunya HP-nya, lalu dia ngambeknya bunuh diri. Nah, ini juga memang hal-hal yang harus kita waspadai juga gitu. Ini yang mungkin kita lebih hati-hati, tapi mudah-mudahan bisa lebih cepat supaya offline-nya bisa kita lakukan gitu. Kalau yang donor darah tadi Ya, Pak. bisa Bu Dio ya. Ini ada Bu Dokter Dio biar gitu sekalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami sudah menerima surat informasi akan diadakan kegiatan donor darah oleh Uniba yang masuk melalui Sekretariat Satgas COVID dan ke Dinas Kesehatan. Pada prinsipnya kegiatan donor darah kami sangat mendukung karena ini memang dapat membantu seluruh masyarakat yang membutuhkan darah, bukan hanya pada pasien COVID, tapi banyak kasus-kasus lain yang membutuhkan bantuan donor darah, dan bisa kita kerjasamakan dengan PMI atau UTD PMI cabang Balikpapan. Mengenai apakah bisa donor darah, event acara donor darah nanti digunakan untuk menjadi plasma konvalesen, itu nanti kita sesuaikan, karena syarat untuk menjadi pendonor plasma konvalesen diambil dari darah donor pasien yang pernah positif COVID. Ya, jadi pasien yang pernah positif COVID, kita lakukan pemeriksaan dulu, apakah antibodinya sudah cukup, karena antibodi yang kita akan cari di sini untuk kita transfer ke pasien yang dirawat di ICU. Ya, jadi prinsipnya pertama kita setuju untuk kegiatan donor darah dari Uniba. Yang kedua, mudah-mudahan di dalam kegiatan donor darah ini kita bisa mendapatkan pasien-pasien yang sudah sembuh COVID-19 yang plasma darahnya bisa kita ambil untuk kita donorkan, sumbangkan ke pasien COVID yang dirawat di beberapa ICU rumah sakit. Ya, demikian. Terima kasih Pak Wan. Terima kasih Mbak Indrayani. Itu donornya kita butuhkan, memang perlu. Ini PMI sering kekurangan darah. Di PMI kewalahan melayani permintaan rumah sakit untuk keperluan operasi ibu hamil, ibu melahirkan, kecelakaan, itu kita kekurangan darah. Jadi kita betul-betul kalau ada teman-teman dari Uniba rutin bisa menyumbangkan, itu sangat baik, dan sudah dijamin bahwa aman mereka yang mendonor darah di pandemi ini tidak akan tertular dan pemeriksaannya juga bagus, PMI alatnya sudah lengkap. Jadi terima kasih kalau teman-teman Uniba bisa membantu kita, karena ini kita kewalahan. Saya
sudah lapor ke Panglima, lapor ke Pak Kapolda, sudah dikirim TNI, dikirim polisi, tapi masih kurang. Jadi kalau teman-teman mahasiswa bisa ikut sumbang darah, sangat baik. Kalau nanti ada yang juga untuk yang ikut program plasma compilation itu, memang itu syaratnya memang adalah mereka yang pernah terpapar COVID sudah sembuh. Nah, karena sudah ada imunitasnya lebih dari kita, sehingga itu yang bisa nanti dipakai untuk pasien COVID-19. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Wali Kota. Mohon izin 2 pertanyaan lagi Pak Wali Kota, mungkin singkat. Silakan. Ya. Silakan. Baik, ini dari Laude Syahrir Fajar, Bapak. Kemarin terjadi aksi besar di Balikpapan mengenai tolak Omnibus Law. Itu kan banyak masanya, yang saya lihat di video ramai sekali. Apakah dari masa aksi tersebut ada yang terjangkit COVID-19? Jika tidak ada, berarti statement dari pemerintah yang mana bertumbuh ramai-ramai akan mengakibatkan penyebaran COVID-19 tersebut kurang relevan. Kalau semisal relevan, tolong diberikan penjelasan. Demikian Pak Wali Kota. Terima kasih. Satu lagi mungkin saya selesaikan. WHO kan menyatakan jarak menjadi potensi. Masalah kemarin tidak terbukti. Langsung saya jawab nih. Yang kedua sekalian aja. Yang kedua dari Ririn Hidayati. Apakah siswa SMA juga mendapat program bantuan dari pemerintah kota? Demikian Pak Wali Kota, 2 pertanyaan terakhir. Mohon masukannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Thomas Laude. Ya, kemarin setelah aksi unjuk rasa itu, kita sudah menyerukan agar mereka yang terlibat dalam aksi unjuk rasa itu secara sukarela melakukan pemeriksaan di puskesmas kita. Kita membuka 27 puskesmas kita terbuka lebar untuk melaksanakan rapid kepada mahasiswa atau para pengikut aksi unjuk rasa. Tapi hasil monitoring kita sangat sedikit, hampir tidak ada yang melaksanakan rapid. Jadi kita belum tahu apakah yang aksi unjuk rasa ini ada yang OTG atau tidak. Begitu, mudah-mudahan tidak ada. Nah, tapi memang saudara-saudara sekalian, yang sangat WHO juga sangat meminta kepada kita jangan berkerumun, ya, jangan kalaupun bertemu lalu sangat harus menjaga jarak. Malah sekarang jaraknya ditingkatkan, kalau dulu 1 meter sekarang malah diminta 2 meter gitu, malah lebih ketat lagi begitu saudara sekalian. Nah, jadi memang kita khawatir karena kan aksi unjuk rasa protokol kesehatannya boleh dibilang agak kendor, sebagian tidak pakai masker, terus kerumunannya sangat rapat sekali. Jadi itu memang kita khawatir, walaupun sampai sekarang kita belum menemukan karena rapid tidak terlalu kita ajakan rapid tidak terlalu ditanggapi begitu. Nah, jadi ini kita mohonlah kalau teman-teman yang aksi unjuk rasa sebaiknya setelah itu melakukan rapid. Kalau nanti hasilnya reaktif, maka kita tindak lanjuti dengan swab begitu, saudara kalian. Betul. Nah, ini karena kalau OTG itu kan tidak kelihatan orangnya sehat, tidak ada gejala dia apa-apa. Nah, itu yang susah kita. Tapi begitu dia pulang ke rumah, nah, dia kontak sama orang tuanya, sama kakek neneknya, itu yang agak rentan. Jadi kita mohon pengertiannya. Ini tetap diperhatikan tentang protokol kesehatannya. Ya, kalau ini bantuan sembako memang tidak diberikan kepada siswa SMA. Ya kan, bantuan sembako ini kepada kepala rumah tangga atau kepala keluarga gitu ya. Tapi untuk pelaku ekonomi kreatif ada. Kalau misalnya seseorang itu adalah walaupun anak SMA dia melakukan kegiatan ekonomi kreatif, seni, nah itu mendapatkan bantuan begitu. Ada program, atau kalau mahasiswa yang sudah itu bisa ikut bantuan program prakerja, itu bisa mendapatkan bantuan begitu. Tapi nanti yang bantuan yang khusus anak sekolah nanti biar Pak Muhaimin yang menjelaskan. Kita ada juga untuk yang anak sekolah begitu.
saya kira itu. Makasih nih Mas Laude dan yang ini anak SMA gitu ya. Makasih pertanyaannya dan saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Pak Jenal begitu, Pak Iwan. Ya saya sama Bu Dr. Dio sama Bu Silvi undur diri ya karena akan rilis COVID. Saya terima kasih Pak Rektor, terima kasih banyak diberi kesempatan bisa bicara di depan Sivitas Akademika. Nanti Pak Muhammad sama Dr. Dewa yang meneruskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali Kota, Dr. Dio dan Pak. Semoga saya terus Pak ya, semangat. Terima kasih. Aku dia sakit juga Pak. Berikutnya adalah tidak berlama-lama karena waktunya sudah panjang. Pemaparan berikutnya adalah oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan, Bapak Muhammad MT. Mohon maaf Bapak, 20 menit kira-kira cukup. Yang ngabisin sakit kepala. Kalau sudah cukup ya boleh ditambah lah Pak. Demikian Pak. Bapak dipersilakan Pak Muhammad. Kemudian baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wali Kota yang ada di Diprun Pemerintah Kota Balikpapan bersama Bu Dio dan Bu Silvi, Pak Randy selaku Rektor Uniba beserta Sivitas Akademi dan juga seluruh pejabat struktural Universitas Balikpapan. Kemudian yang saya hormati juga Bu Dr. Dio yang diwakili siapa tadi Pak Dewa, kemudian seluruh audiens yang hadir baik dari Uniba maupun dari kepala sekolah yang juga berpartisipasi. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan presentasi saya selesai dalam waktu 20 menit, Ikan. Tidak mau. Mohon maaf Pak, termute Pak Muhammad. Itu termute. Ya, belum. Masih termute. Maaf Pak, masih termute. Sebentar. Bapak Muhammad bisa membuka mikrofonnya Pak? Sudah. Ya. Ya, bisa. Oh, ketutup tadi kah? Oke. Nah, kemudian kebijakan pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan terkait dengan kebijakan mitigasi COVID itu ada tiga. Ada kebijakan pemerintah pusat, kemudian ada kebijakan pemerintah provinsi. Bapak mohon maaf masih termute lagi Pak, tersentuh. Ya, sudah. Itu operatornya kali ya. Termute, Pak. Ya. Sudah? Ya, dari operator sana kelihatannya. Saya nggak ngapa-ngapain. Operator. Nah, tolong kembali yang ya, tadi. Baik, Pak. Ya, Kembali yang tadi. Tolong kembali yang slide sebelumnya. Ya. Nah, kebijakan dari pemerintah pusat